Keselamatan adalah kata yang sering kita dengar sebagai orang Kristen, tetapi tidak selalu kita pahami dengan benar. Karena itu, dalam seri ini, kita akan membahas apakah keselamatan berawal dari pilihan manusia atau dari rencana Allah yang kekal. Apakah salib adalah kecelakaan sejarah? Mengapa kita diselamatkan karena anugerah? Apa arti lahir baru yang sejati? Bagaimana iman dan perbuatan saling berkaitan? Apakah baptisan menentukan keselamatan? Apakah keselamatan bisa hilang? Dan akhirnya bagaimana Alkitab mengajarkan bahwa orang percaya sudah dinyatakan benar dan dikuduskan di hadapan Allah, namun di dalam hidup sehari-hari masih terus dibentuk dan disucikan. Melalui seri basic tapi penting, kita akan kembali ke fondasi iman untuk mengenal keselamatan sebagaimana Alkitab mengajarkannya. Mari kita mulai. Kalau kita baca Efesus pasal 1 ayat 4, sebab ia telah memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan Roma pasal 10 ayat 13, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Keduanya jelas firman Tuhan, tapi sekilas terdengar agak bertolak belakang ya. Yang satu bilang Tuhan sudah memilih kita sejak kekekalan, tapi yang lain berkata, siapapun yang mau datang kepada Tuhan akan diselamatkan. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan klasik yang sudah dibahas selama berabad-abad. Kalau Tuhan sudah menetapkan siapa yang diselamatkan, apakah manusia masih punya kehendak bebas? Dan kalau manusia benar-benar bebas, apakah itu berarti rencana Allah bisa berubah? Dalam pandangan teologi reform, dua hal ini bukanlah kontradiksi. Justru keduanya adalah dua kebenaran yang berjalan beriring di bawah hikmat Allah yang tak terbatas. Roma pasal 9 menegaskan, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Tapi Roma pasal 10 juga berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bukan salah satu yang benar dan yang lain salah, tetapi dua-duanya benar. Dan sama-sama menunjukkan betapa dalam kasih dan kedaulatan Allah itu. Allah sepenuhnya berdaulat dalam keselamatan, tapi manusia juga sungguh bertanggung jawab dalam merespons kasih karunia itu. John Calvin pernah menulis, kehendak manusia ketika diperbarui oleh Roh Kudus tidak lagi berlawanan dengan Allah, melainkan dengan sukarela tunduk pada pimpinannya. Artinya, ketika Allah bekerja di hati manusia, Dia tidak memaksa dari luar, tetapi mengubah dari dalam. Sehingga manusia sungguh-sungguh memilih Allah, bukan karena terpaksa, melainkan karena kasih karunia yang menggerakkan hatinya. Pendeta Stephen Tong pernah menjelaskan ini lewat ilustrasi yang indah. Bayangkan ada seorang pria, sebut saja A, yang mencintai B. Sayangnya, B tidak mencintai A, hatinya justru tertuju pada C. Dan C sendiri tidak mengasihi B, tapi A tidak menyerah. Ia terus mengasihi B dengan tulus dan setia, hari demi hari. Hingga suatu hari, B tersentuh oleh ketulusan itu. Ia sadar, cinta sejati itu datang dari A. Akhirnya, B memilih A, bukan karena dipaksa, tapi karena kasih itu sendiri telah melunakkan hatinya. Begitulah cara Tuhan bekerja dalam keselamatan kita. Dia lebih dulu mengasihi kita, bahkan ketika kita menolak Dia. Dia tidak memaksa di dalam kedaulatannya, tapi menarik kita dengan kasih-Nya, dengan sabar, setia, dan lembut. Sampai akhirnya, hati yang keras itu berubah, dan kita sungguh datang kepadanya, bukan karena paksaan, tapi karena Roh Kudus telah memerdekakan kehendak kita yang terbelenggu oleh dosa, sehingga sekarang kita mau dan mampu untuk memilih dan menerima Allah. Yesus sendiri berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi, waktu seseorang datang kepada Kristus, itu memang keputusan hatinya. Tapi di balik keputusan itu, ada tangan Allah yang berdaulat yang sudah lebih dulu bekerja dalam kasih karunia. Calvin juga menulis, kasih karunia tidak menghancurkan kehendak manusia, tetapi justru memulihkannya. Bukan paksaan yang dihasilkan, melainkan kerelaan. Inilah rahasia yang sering disalahpahami. Allah berdaulat sepenuhnya, dan manusia sungguh bertanggung jawab. Dua hal ini bukanlah pertentangan yang harus dipilih salah satu, melainkan misteri karya Allah yang dalam, di mana kedaulatannya berjalan selaras dengan tanggung jawab manusia. Kita mungkin tidak akan pernah bisa memahami sepenuhnya bagaimana keduanya bekerja bersama. Tapi seperti kata Calvin, di mana Allah menutup mulutnya yang kudus, disitulah kita juga harus berhenti bertanya. Karena iman sejati bukan soal tahu segalanya, tapi soal percaya kepada Dia yang tahu segalanya. Inilah harmoni yang indah antara predestinasi dan kehendak bebas, dua kebenaran yang tampak bertolak belakang, namun bersatu sempurna dalam kasih karunia Allah yang kekal. Kalau video ini menolong kamu melihat hubungan antara predestinasi dan kehendak bebas dengan cara yang lebih jelas dan indah, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya,
supaya kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Dan tulis di kolom komentar bagian mana yang paling menyentuh atau membuka wawasanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pernah nggak sih kamu kepikiran, penyaliban Yesus itu sebenarnya rencana siapa? Iblis atau Allah Bapa? Kalau kita bilang itu rencana iblis, berarti iblis dong yang berjasa bikin keselamatan terjadi. Tapi kalau kita bilang itu rencana Allah, kok kedengarannya kejam banget? Masa Allah merencanakan anaknya disiksa dan mati? Dua sisi ini kelihatannya berlawanan banget. Tapi kalau kita baca Alkitab dengan hati-hati, kita bakal lihat sesuatu yang jauh lebih dalam. Di satu sisi, Alkitab jelas bilang, iblis memang terlibat. Lukas menulis, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Jadi iblis pakai Yudas buat mengkhianati Yesus. Dia gerakan imam-imam kepala buat menjebak Yesus dan pakai orang-orang Roma buat menyalibkan dia. Dari sisi manusia, itu jelas kejahatan. Tapi di sisi lain, Petrus ngomong sesuatu yang luar biasa di Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 23. Dia yang diserahkan menurut maksud dan rencana Allah yang telah ditentukan. Kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Artinya apa? Artinya, di balik semua rencana jahat manusia dan iblis, ada satu rencana yang lebih besar, yaitu rencana Allah sendiri. Salib bukan kecelakaan sejarah, bukan karena Allah kalah atau lengah. Justru itu bagian dari rencana kekal Allah yang udah ditetapkan jauh sebelum dunia diciptakan. Sama kayak waktu Yusuf bilang ke saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Iblis merencanakan kejahatan, tapi Allah pakai itu buat tujuan yang baik, yaitu buat menebus kita dari dosa dan maut. Jadi, siapa yang sebenarnya merencanakan penyaliban? Jawabannya bukan cuman satu pihak. Iblis memang berencana menghancurkan Kristus, tapi Allah udah lebih dulu merencanakan salib itu sebagai jalan keselamatan. Iblis mau menang, tapi justru disaliblah dia kalah total. Kolose pasal 2 ayat 15 bilang, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Lihat nggak? Di tempat yang iblis kira jadi puncak kemenangannya, Allah justru mendirikan tahta kemenangannya. Lalu ada yang tanya, kalau itu rencana Allah, apa berarti Allah kejam? Jawabannya, enggak. Karena yang Allah serahkan bukan korban yang enggak tahu apa-apa. Yesus sendiri bilang, tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, tetapi aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Artinya, Yesus rela, dia enggak dipaksa. Dia menyerahkan dirinya karena kasih. Kasih Bapa dan ketaatan anak berpadu di kayu salib. Itu bukan kekejaman, tapi kasih yang melampaui logika manusia. Salib bukan bukti bahwa Allah itu kejam, tapi bukti bahwa kasihnya begitu besar sampai dia rela menanggung murka yang seharusnya jatuh ke kita. Iblis niatnya menghancurkan, tapi Allah pakai niat jahat itu buat menyelamatkan. Di salib, kasih dan keadilan nggak saling bertabrakan. Dua-duanya jalan bareng, sempurna. Makanya salib bukan tragedi, tapi puncak kemenangan Allah, yaitu di mana rencana jahat iblis dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana kasih yang kekal. Bagaimana sebenarnya seseorang bisa diselamatkan? Apakah karena kehidupannya baik, rajin ibadah, banyak membantu orang, atau justru hanya karena percaya kepada Tuhan Yesus? Pertanyaan ini sudah dibahas dari zaman gereja mula-mula, dan sampai hari ini pun masih sering membingungkan banyak orang. Tapi Alkitab punya jawaban yang jelas. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tapi karena anugerah Tuhan melalui iman. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 tertulis, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dengan kata lain, keselamatan itu bukan upah yang harus kita kejar, tapi hadiah dari Tuhan yang kita terima dengan iman. Sekarang mungkin muncul pertanyaan, kalau begitu, kenapa kita nggak bisa diselamatkan lewat perbuatan baik aja? Bukankah Tuhan senang kalau kita hidup benar dan menolong orang? Tentu saja Tuhan senang dengan perbuatan baik, tapi masalahnya, standar kekudusan Tuhan itu sempurna. Dan kenyataannya, kita semua sudah berdosa dan tidak mungkin bisa mencapai standar kekudusan Tuhan. Yesaya bilang, segala kesalehan kita seperti kain kotor. Paulus menulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Bayangin kamu mencoba membersihkan kaca dengan kain lap yang penuh lumpur. Bukannya bersih, justru kaca tersebut akan makin kotor. Nah,
Usaha kita untuk membenarkan diri adalah seperti itu di hadapan Tuhan. Yang kita butuhkan adalah kebenaran dari Tuhan sendiri, dan itu diberikan kepada kita melalui iman pada Yesus Kristus. Tapi, jangan salah paham dulu soal iman. Iman yang menyelamatkan itu bukan cuma percaya Yesus itu nyata. Yakobus pasal 2 ayat 19 bilang, "Setan-setan pun percaya bahwa Allah itu satu, dan mereka gemetar." Artinya, percaya secara intelektual saja tidak cukup. Iman yang menyelamatkan itu adalah percaya penuh dan bersandar hanya kepada Yesus. Begini contohnya, kamu bisa percaya bahwa parasut itu bisa menyelamatkan orang yang jatuh dari pesawat. Tapi kalau kamu sendiri nggak memakainya waktu melompat, kepercayaan itu nggak ada gunanya. Begitu juga dengan Yesus. Percaya bahwa Dia ada saja tidak cukup. Kamu harus mempercayakan hidupmu sepenuhnya kepadanya, menyerahkan diri dan bersandar pada keselamatan yang sudah Dia genapkan di salib. Lalu ada yang bilang, tapi kan Yakobus bilang manusia dibenarkan oleh perbuatan, bukan hanya oleh iman? Benar, Yakobus pasal 2 ayat 24 memang ada bilang begitu. Tapi supaya kita nggak salah paham, kita perlu tahu apa konteksnya. Dan kita bisa mengetahui konteksnya dengan jelas jika kita membaca mulai dari ayat 14 sampai dengan 26. Yakobus dan Paulus sama-sama berbicara soal pembenaran, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Paulus berbicara soal bagaimana seseorang bisa dibenarkan di hadapan Allah. Dan dia dengan tegas bilang, dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Sedangkan Yakobus berbicara soal bagaimana iman seseorang terlihat di hadapan manusia. Dia membahas orang-orang yang mengaku punya iman, tapi nggak ada bukti nyata dalam hidup mereka. Dua-duanya sama-sama pakai contoh Abraham. Paulus ambil kisah di Kejadian 15 saat Abraham percaya pada janji Allah, dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran, bahkan sebelum Abraham melakukan hal-hal besar. Yakobus ambil cerita Kejadian 22, waktu Abraham mempersembahkan Ishak. Di situ Abraham menunjukkan bukti nyata dari imannya. Jadi iman dan perbuatan bukan bertentangan, justru saling melengkapi. Iman yang sejati pasti akan terlihat dalam tindakan nyata. Terus, mungkin ada juga yang nanya, kalau kita harus percaya, bukankah itu juga termasuk usaha atau kerja kita? Jadi bukan anugerah atau hadiah dari Tuhan dong? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Tapi Alkitab menjelaskan bahwa iman itu sendiri juga adalah pemberian Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 29 bilang, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Artinya, kita bisa percaya karena Tuhan yang kasih hati, percaya itu terlebih dahulu. Iman bukan hasil tekad kita sendiri, tapi buah dari Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Paulus juga membandingkan iman dengan perbuatan di Roma pasal 4 ayat 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Di sini iman secara eksplisit dibedakan dengan usaha atau bekerja. Percaya bukanlah tindakan bekerja dalam arti memperoleh jasa atau pahala. Percaya adalah beristirahat dalam apa yang telah dilakukan Kristus. Yesus juga bilang ke Nikodemus, kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Roh Kudus yang mengubah hati kita, dari yang sebelumnya keras, penuh penolakan, jadi hati yang lembut dan percaya. Baru setelah itu kita bisa sungguh-sungguh percaya, dan inilah yang disebut dengan lahir baru. Sekarang mungkin kamu berpikir, kalau perbuatan baik nggak bisa nyelamatin, berarti nggak penting dong. Justru sebaliknya, perbuatan baik itu penting sekali, tapi sebagai buah dari keselamatan dan bukan sebagai syarat keselamatan. Kalau iman kita iman yang sejati, pasti akan kelihatan dari cara kita hidup. Tuhan Yesus sendiri bilang, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Seperti pohon mangga, pasti berbuah mangga tidak mungkin berbuah nangka. Kalau imannya sejati pada Tuhan Yesus, pasti berbuah ketaatan, kasih, dan tindakan nyata yang sesuai dengan Tuhan ajarkan di dalam Alkitab. Dan kalau bicara tentang iman, tidak ada contoh yang lebih cocok dari Abraham. Alkitab bilang, Abraham percaya kepada Allah dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Itu terjadi jauh sebelum dia disunat, sebelum hukum Musa, bahkan sebelum dia jadi bagian dari bangsa Israel. Artinya adalah Abraham diselamatkan bukan karena ritual atau perbuatan, tapi karena dia percaya. Dan waktu kepala penjara di Filipi nanya ke Paulus, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Paulus enggak bilang, perbaiki dulu hidupmu, atau
Ikut upacara agama dulu? Jawabannya sangat sederhana. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Keselamatan itu bukan sesuatu yang bisa kita capai, bukan hasil dari kerja keras, dan juga bukan karena kita layak mendapatkannya. Keselamatan adalah sebuah anugerah, sebuah hadiah dari Tuhan, diberikan oleh Tuhan, dan kita terima anugerah tersebut melalui iman. Dan jika iman kita adalah iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, maka iman kita pasti akan berbuah nyata dalam hidup kita. Jadi perbuatan baik adalah buah dari iman sejati kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita harus ingat, yang menyelamatkan kita adalah iman itu sendiri, dan bukan buah dari iman kita. Semoga video ini bisa membuat teman-teman menjadi lebih jelas tentang bagaimana orang Kristen diselamatkan. Silahkan tuliskan di kolom komentar jika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut seputar bagaimana kita diselamatkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami, di mana kita membahas pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan, iman, dan Tuhan. Topik hari ini cukup berat, tetapi ini adalah sesuatu yang sering kali menjadi pertanyaan banyak orang. Apakah kita akan masuk neraka hanya karena kita menolak Yesus? Ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan orang yang belum percaya kepada Yesus. Dan melalui video ini, kita akan membahasnya dengan jelas. Jadi, mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita meluruskan kesalahpahaman yang umum, yaitu pendapat bahwa orang masuk neraka semata-mata hanya karena menolak Yesus. Menolak Yesus memang masalah yang serius, tetapi itu bukanlah alasan satu-satunya. Alkitab mengajarkan bahwa akar masalahnya bukan hanya soal menolak Yesus, tetapi ada pada masalah dosa kita. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Dan di dalam Yesaya pasal 59 ayat 2 menjelaskan, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Dosa kita menciptakan tembok penghalang antara kita dengan Tuhan, penghalang yang membawa kematian rohani kita dan pemisahan darinya. Jadi, mengapa dosa begitu penting? Dosa bukan hanya sekadar melakukan sesuatu yang salah. Dosa adalah pemberontakan terhadap sifat kudus Tuhan. Dosa adalah memilih untuk berjalan di jalan kita sendiri, bukan di jalan Tuhan. Dan pilihan tersebut akan membawa konsekuensi. Alkitab berkata dalam Roma pasal 6 ayat 23, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Kematian ini bukan hanya secara fisik, tetapi juga adalah kematian secara rohani, yaitu pemisahan yang kekal dengan Tuhan. Neraka bukan hanya hukuman karena menolak Yesus, neraka adalah akibat dari dosa kita. Kita akan berakhir di neraka jika kita memilih untuk tetap hidup dalam dosa, terpisah dari Tuhan, dan tidak menerima keselamatan yang Dia tawarkan. Nah, disinilah Yesus berperan. Tuhan, dalam kasih dan rahmat-Nya, tidak membiarkan kita dalam keadaan putus asa. Dia mengirim Yesus untuk menawarkan kita jalan keluar dari dosa, jalan menuju pendamaian dengan Dia. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yesus tidak datang untuk menghukum kita, tetapi untuk menyelamatkan kita dari konsekuensi dosa kita. Ketika kita menolak Yesus, kita tidak hanya menolak seorang tokoh agama, kita menolak satu-satunya solusi untuk masalah dosa kita. Kita berpaling dari rencana penyelamatan yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Jadi, untuk menjawab pertanyaan, apakah kita akan masuk neraka hanya karena menolak Yesus? Jawabannya adalah tidak sepenuhnya seperti itu. Kita masuk neraka karena akibat dosa kita. Neraka adalah konsekuensi yang adil dari kehidupan yang kita jalani di dalam dosa dan terpisah dari Tuhan. Namun, ketika kita menolak Yesus, kita menolak satu-satunya jalan untuk diselamatkan dari konsekuensi tersebut.
Tuhan tidak mengirim siapapun ke neraka karena dendam atau amarah. Neraka adalah hasil dari pilihan kita untuk tetap hidup dalam dosa dan menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Itu bukanlah keinginan Tuhan agar orang masuk ke neraka. Bahkan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi, apakah yang bisa kita lakukan untuk menghindari neraka? Alkitab dengan jelas mengatakan, keselamatan adalah karunia yang ditawarkan kepada kita secara cuma-cuma melalui iman kepada Yesus Kristus. Ini bukan sesuatu yang bisa kita peroleh atau layak kita dapatkan. Ini adalah sesuatu yang kita terima dengan percaya kepada apa yang telah Yesus lakukan bagi kita, mati di atas kayu salib untuk membayar hukuman dosa kita, dan bangkit dari antara orang mati untuk menawarkan kita kehidupan yang baru. Jika Anda belum pernah menerima karunia itu, hari ini bisa menjadi hari Anda menerimanya. Di dalam Roma pasal 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Begitu sederhana, tetapi begitu penting dan berharga. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktu untuk merenungkan kebenaran-kebenaran penting ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kami berikutnya. Bagikan ini dengan siapa saja yang mungkin membutuhkannya, dan mari kita terus menjelajahi pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen ini bersama-sama. Sampai jumpa lagi, dan ingatlah, Tuhan mengasihimu, dan Dia menawarkan kepada kamu karunia keselamatan melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Apakah kamu seorang Kristen yang telah lahir baru? Di dalam video kali ini, kita akan membahas satu topik penting di dalam kekristenan, yaitu lahir baru. Apakah itu lahir baru di dalam kekristenan? Seberapa pentingkah lahir baru di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen? Bagaimana saya bisa tahu jika saya memang telah lahir baru? Kita akan menjawab semua pertanyaan ini dalam video ini, dan di akhir video ini, kamu akan memiliki pemahaman yang lebih jelas. Apakah kamu benar-benar adalah seorang Kristen yang telah lahir baru atau tidak? Baiklah, pertama, mari kita lihat betapa pentingnya lahir baru di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Yesus mengajarkan kepada kita pentingnya lahir baru di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5. Yesus berkata di dalam ayat 3, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan kemudian, dia berkata di dalam ayat 5, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, dari kedua ayat tersebut, kita dapat melihat betapa pentingnya lahir baru. Jika kamu tidak dilahirkan kembali, maka kamu tidak dapat memasuki kerajaan Allah, yang artinya adalah kamu tidak diselamatkan. Kamu bisa memiliki pengetahuan Alkitab yang lengkap tetapi tidak lahir baru. Kamu bisa menguasai doktrin Kristen secara benar tetapi tidak lahir baru. Kamu bisa ke gereja setiap minggu dan tidak lahir baru. Kamu bisa mengikuti kelas pendalaman Alkitab tetapi tidak lahir baru. Kamu dapat tumbuh di keluarga Kristen tetapi tidak lahir baru. Kamu bisa sekolah di sekolah Kristen tetapi tidak lahir baru. Kamu bisa melayani di dalam gereja selama bertahun-tahun tetapi tidak lahir baru. Jadi, tidak ada yang lebih penting daripada pertama, menjadi lahir baru, dan kedua, mengetahui bahwa kamu telah lahir baru. Dan tidak ada yang lebih berbahaya daripada jika kamu berpikir kamu telah lahir baru, tetapi ternyata kamu belum lahir baru. Karena jika kamu tidak lahir baru, Yesus berkata, kamu tidak dapat memasuki kerajaan Allah, artinya kamu tidak diselamatkan. Tetapi Rasul Paulus berkata dalam Efesus pasal 2, kita diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus, dan dalam Roma pasal 5, dia berkata bahwa kita dibenarkan karena iman. Jadi, apakah kita diselamatkan melalui lahir baru atau melalui pembenaran karena iman kepada Yesus Kristus? Di sini kita akan melihat hubungan yang erat antara lahir baru dan pembenaran karena iman, yang berarti menerima keselamatan di dalam Yesus. Pembenaran karena iman mengikuti kelahiran baru, atau dengan kata lain, kelahiran baru mendahului pembenaran karena iman. Semua itu terjadi pada saat yang bersamaan, tetapi ada sebab dan akibat serta urutannya di dalam proses itu. Pembenaran karena iman hanya mengubah kedudukan atau status kita di hadapan Allah. Kita berubah dari yang seharusnya dihukum menjadi dinyatakan benar di hadapan Allah.
Pembenaran karena iman hanya mengubah status kita di hadapan Allah. Dari orang yang seharusnya dihukum karena dosa menjadi orang yang telah diselamatkan karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi itu tidak mengubah kehidupan kamu. Pembenaran karena iman hanya mengubah bagaimana Allah sekarang melihat kamu. Lahir barulah yang mengubah kehidupan kamu, dan ini sangatlah penting. Tetapi kita harus ingat bahwa kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik kita. Kita diselamatkan semata-mata hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Tetapi jika kamu benar-benar telah diselamatkan, maka iman keselamatan itu akan selalu menghasilkan perubahan di dalam hidup kamu. Jika kamu memiliki iman yang sejati kepada Yesus, maka selalu ada bukti kehidupan yang berubah dari sebelum kamu percaya kepada Yesus dengan setelah percaya kepada Yesus. Selanjutnya, mari kita lihat apa yang diajarkan Alkitab tentang lahir baru. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Rasul Yohanes berkata, "Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah." Rasul Yohanes berkata dengan sangat jelas di sini bahwa jika kamu mengatakan kamu mengenal Allah, tetapi kamu tetap menjalani kehidupan di dalam dosa, kamu sama sekali belum lahir baru. Tetapi Rasul Yohanes tidak mengatakan bahwa seorang Kristen yang telah lahir baru tidak akan berbuat dosa lagi. Kita semua masih bisa berbuat dosa. Tetapi kita tidak mencintai dosa kita, dan kita tidak hidup di dalam kehidupan yang penuh dosa. Kita mungkin sesekali jatuh ke dalam dosa, tetapi kita tidak akan menjalani gaya hidup yang terus-menerus berdosa. Orang yang menjalani gaya hidup yang terus-menerus berdosa sama sekali belum lahir baru. Jadi dengan kata lain, di mana ada kelahiran baru, pasti akan selalu ada buah kehidupan yang muncul dari kelahiran baru itu. Yesus bahkan berkata dalam Matius pasal 7 ayat 20, "Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Kamu dapat mengetahui apakah akar pohon tersebut baik atau tidak dengan melihat buahnya. Sama halnya, kita dapat melihat apakah seseorang sudah lahir baru atau tidak dari buah kehidupannya. Apakah baik atau buruk. Dengan kata lain, ada hubungan yang tidak terpisahkan antara lahir baru dengan pengudusan hidup yang menghasilkan buah kehidupan yang baik. Lahir baru akan selalu terlihat adanya pengudusan di dalam hidup seseorang, yang merupakan pertumbuhan yang progresif menjadi serupa dengan Kristus. Lahir baru berarti bahwa kamu sekarang terhubung dengan Allah, dan Allah telah memberikan kehidupan yang kekal dan kehidupan yang ilahi di dalam diri kamu. Allah juga telah memberikan kamu hati dan pikiran yang baru, dan inilah permulaan kehidupan kekristenan kamu. Lahir baru membawa kamu ke dalam dunia baru, pemahaman yang baru tentang kebenaran Alkitab, kebencian terhadap hal-hal berdosa, dan kecintaan terhadap hal-hal rohani yang dulu kamu benci. Ini adalah perubahan yang menyeluruh dari kehidupan kamu, dan itu terjadi dengan seketika. Kelahiran baru tidaklah terjadi secara perlahan-lahan. Begitu kamu lahir baru, kamu adalah manusia baru di dalam Kristus. Sekarang, mari kita kembali ke ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kata dosa berarti meleset dari sasaran. Ini berarti gagal mencapai sasaran, dan sasarannya adalah kesucian dan kemuliaan Allah yang sesuai dengan firman Allah. Sekarang, mari kita lihat kata berbuat. Ini adalah kata Yunani yang berarti mengerjakan suatu tindakan, berjalan menuju ke suatu arah. Dan itu dalam bentuk present tense atau tenses sekarang. Kata kerja berbuat ini berarti perbuatan yang sedang berlangsung. Ini adalah perbuatan yang berkelanjutan atau dilakukan secara terus-menerus. Jadi, tidak ada seorang pun yang dilahirkan dari Allah akan terus-menerus hidup di dalam perbuatan dosa, atau dengan kata lain mempunyai gaya hidup yang senantiasa berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan dari Allah akan terus-menerus hidup di dalam perbuatan dosa, karena telah terjadi transformasi secara keseluruhan di dalam hidupnya. Jadi, kamu bukan lagi budak dosa. Kamu tidak lagi hidup untuk dosa. Kamu mungkin jatuh ke dalam dosa itu. Tetapi begitu kamu berada di dalam dosa, kamu akan membencinya. Kamu akan merasa bersalah atas perbuatan dosa kamu. Dan jika kamu tidak bertobat darinya, maka Allah akan mendisiplinkan kamu. Allah akan menghukum kamu sampai kamu keluar dari dosa itu. Tetapi bagi mereka yang belum lahir baru, mereka tidak hanya berada di dalam kehidupan yang penuh dosa, mereka juga suka dan menikmati kehidupan seperti itu. Jadi, sekarang kita mengetahui bahwa orang yang telah lahir baru memiliki kehidupan baru di dalam Kristus. Kita adalah manusia baru di dalam Kristus. Itulah yang dimaksud dengan lahir baru di dalam Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apakah lahir baru itu tergantung pada kita? Apakah kita dapat lahir baru dengan kemauan dan usaha kita sendiri? Jawabannya adalah sama sekali tidak. Ketika kita dilahirkan, kita pasif adanya. Kita tidak dapat memilih kapan harus dilahirkan atau bagaimana harus dilahirkan. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa itu adalah pekerjaan dari Tuhan. Dialah yang membuat kita lahir baru. Itu semua adalah pekerjaan Tuhan.
Sama sekali bukan usaha kita sendiri. Jadi, apa yang dilakukan Allah untuk membuat kita lahir baru? Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9, Rasul Yohanes berkata, "Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah." Dari ayat itu, kita memahami bahwa Allah menempatkan benih ilahi di dalam kita, sehingga kita bisa lahir baru. Apakah yang dimaksud dengan benih ilahi yang tetap ada di dalam kita? Ada dua penjelasan untuk ini. Penjelasan pertama adalah itu merujuk kepada firman Allah. Istilah ini juga digunakan di tempat lain di dalam Perjanjian Baru untuk merujuk kepada firman Allah. Dan firman Allah itu adalah alat yang Roh Kudus gunakan untuk memberikan kita sebuah kelahiran yang baru. 1 Petrus pasal 1 ayat 23 menjelaskannya dengan jelas. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Namun, kita mungkin saja memiliki firman Allah di dalam diri kita, tetapi tidak mengalami lahir baru. Itulah sebabnya kita perlu melihat penjelasan kedua. Penjelasan kedua adalah bahwa benih di sini mewakili sifat atau kodrat ilahi, yang adalah kehidupan ilahi yang Allah tempatkan di dalam orang yang dilahirkan kembali. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4, Petrus berkata, "Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia." Di dalam kelahiran baru, kita mengambil bagian di dalam kodrat ilahi, namun itu tidak berarti bahwa kita menjadi sempurna dan tidak akan melakukan dosa lagi. Kita tidak menjadi sempurna karena kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Tetapi, sifat atau kodrat baru yang ditempatkan di dalam kita adalah sempurna, karena itu adalah sifat Allah sendiri. Itu adalah sifat ilahi. Dari kedua penjelasan ini, kita memahami bahwa adanya kodrat Allah di dalam diri kita lah yang membuat kita menjadi orang Kristen yang dilahirkan kembali, dan Allah adalah yang secara aktif menempatkan benihnya atau kodrat ilahinya di dalam kita. Dan firman Allah adalah satu-satunya alat yang digunakan Allah untuk menempatkan kodrat ilahinya di dalam kita. Kita harus memahami bahwa kodrat ilahi tetap ada di dalam diri kita sepanjang hidup kita. Jadi, bukan seperti kamu mengikuti suatu kebaktian kebangunan rohani, lalu hati kamu terbakar dan bersemangat dan mengatakan, "Mulai sekarang saya ingin hidup suci dan taat pada firman Tuhan." Tetapi, kemudian semangat itu hilang beberapa hari kemudian dan kamu kembali menjadi diri kamu yang lama lagi, yang hidup di dalam perbuatan dosa. Kodrat atau sifat ilahi itu akan tetap ada di dalam diri kita. Ia akan mengarahkan seluruh arah kehidupan kamu. Kamu telah sepenuhnya berbalik arah. Kamu bukan lagi berjalan menuju neraka, tetapi kamu sekarang berjalan menuju sorga. Kadang-kadang kamu mungkin melambat di dalam perjalanan ke arah yang baru itu. Kadang-kadang kamu akan berjalan dengan cepat ke arah itu. Kadang-kadang kamu mungkin tergoda dan kamu mungkin merasakan tarikan dari dosa dunia ini untuk membawa kamu kembali ke arah yang lama. Tetapi bagaimanapun juga, kamu akan tetap berjalan menuju ke arah yang baru ini. Karena kodrat ilahi dari Allah tetap ada di dalam kamu. Dan kodrat ilahi inilah yang mengarahkan kamu ke arah yang baru ini. Jadi, dengan kata lain, lahir baru terjadi ketika Roh Allah menggunakan firman Allah untuk menempatkan kehidupan Allah di dalam diri kamu yang sudah mati secara rohani. Selanjutnya, mari kita lihat apakah yang menjadi tanda-tanda seorang Kristen yang telah lahir baru. Bagaimana cara kamu tahu jika kamu adalah seorang Kristen yang telah lahir baru? Atau bagaimana kamu bisa tahu jika orang Kristen yang lain telah lahir baru? Kita semua mengetahui bahwa hanya Allah yang benar-benar mengetahui hati seseorang. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah melihat tanda-tanda seseorang yang sudah lahir baru, apakah sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Dan itulah yang dicatat di dalam buku 1 Yohanes, tanda-tanda orang yang sudah lahir dari Allah, atau dengan kata lain, bukti dari kelahiran baru. Masih ingatkah kamu di awal video ini, saya mengatakan bahwa kita dapat melihat apakah seseorang sudah lahir baru atau tidak dari buah kehidupannya. Sekarang, mari kita lihat tanda dari buah kehidupan seseorang yang telah lahir baru. Yang pertama, tanda seorang Kristen yang benar-benar sudah lahir baru adalah kamu sadar akan dosa di dalam diri kamu. Kamu mengakui bahwa kamu adalah seorang yang berdosa dan membenci dosa di dalam diri kamu. Dan kamu ingin mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kamu. Kita bisa melihatnya dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tanda yang kedua, kamu benar-benar mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah dan kamu percaya pada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Dan kamu benar-benar percaya bahwa kamu diselamatkan hanya oleh kasih karunia dan bukan oleh perbuatan baik kamu. 1 Yohanes pasal 4 ayat 15.
Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Dan 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Juga dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang ketiga, kamu memiliki keinginan untuk berelasi dengan Allah dan membenci dosa. Seorang Kristen yang lahir baru memiliki keinginan untuk lebih mengenal Allah dan berusaha untuk menaati perintah-perintahnya, melakukan kebenaran, dan menjauhi hal-hal yang berdosa. Kamu kadang-kadang mungkin terjatuh di dalam dosa, tetapi begitu kamu di dalam dosa, kamu akan membenci dosa itu. Kamu akan merasa bersalah akan dosa yang telah kamu lakukan. Kamu tidak dapat menjalani gaya hidup yang terus-menerus berdosa. Kita bisa melihatnya dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Dan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 24, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Tanda yang keempat, kamu merasa sukacita berada di antara orang-orang percaya dan kamu mengasihi mereka. Kamu merasa lebih bersukacita ketika berada di antara orang-orang percaya daripada di antara orang-orang yang tidak percaya, karena sifat ilahi di dalam kamu tidak bisa menyetujui gaya hidup yang berdosa yang dijalankan oleh orang-orang yang tidak percaya. Tidak hanya kamu merasa sukacita berada di antara orang-orang percaya, kamu juga mengasihi mereka dan memperhatikan mereka. Namun, itu tidak berarti bahwa kamu hanya boleh berteman dengan orang-orang percaya. Kamu masih harus hidup di antara orang-orang yang tidak percaya. Dan seperti yang diajarkan Yesus kepada kita, kamu diminta untuk memberitakan Injil kepada mereka. Jika kamu hanya berteman dengan orang-orang percaya, maka kepada siapa kamu akan membagikan Injil? Sebagai seorang Kristen yang lahir baru, meskipun kamu hidup di antara orang-orang yang tidak percaya, kamu menolak dan tidak setuju dengan gaya hidup mereka yang berdosa. Ini sangat jelas dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Dan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi, itulah tanda-tanda atau bukti-bukti utama yang harus ada di dalam kehidupan orang-orang Kristen yang sudah lahir baru. Dan kamu tidak bisa memiliki hanya satu tanda saja dan tidak memiliki tanda yang lainnya. Semua tanda-tanda tersebut harus ada di dalam kehidupan orang Kristen. Keempat tanda-tanda tersebut adalah bukti dari kehidupan yang baru di dalam Kristus. Sekarang, lihatlah diri kamu dan tanyakan pada diri kamu pertanyaan penting ini. Apakah kamu sudah lahir baru? Apakah kamu sudah menerima hidup yang baru di dalam Kristus? Apakah ada transformasi yang menyeluruh di dalam kehidupan kamu? Jika jawabannya ya, puji Tuhan. Jika jawabannya tidak, kamu mungkin akan bertanya, jadi apa yang harus saya lakukan untuk lahir baru? Secara teknis, jawaban Alkitabiah yang benar adalah tidak ada yang bisa kamu lakukan. Alkitab mengatakan kepada kita, itu semua adalah pekerjaan Allah dan bukan usaha kita sendiri. Dan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 8 dikatakan, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Jadi, lahir baru bukanlah di dalam kendali kamu. Namun, jika kamu bertanya bagaimana saya bisa memiliki hidup yang kekal, yang merupakan apa yang dimaksud dengan lahir baru, maka Alkitab memberitahu kita dengan sangat jelas dalam Injil Yohanes pasal 3, kamu harus bertobat dan percaya. Pertobatan yang bagaimanakah yang akan membawa kehidupan yang kekal? Pertobatan yang membawa hidup kekal bukan hanya meminta pengampunan dari Allah atas dosa-dosa kamu. Allah telah mengampuni segala dosa kita di atas kayu salib. Jadi, kamu tidak hanya harus bertobat atas semua hal berdosa yang telah kamu lakukan. Kamu terlebih lagi harus bertobat atas semua alasan yang tidak baik untuk semua hal baik yang telah kamu lakukan. Kamu mengakui bahwa kamu tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kamu sendiri melalui usaha apapun juga. Kamu harus bertobat dan berhenti mencoba menyelamatkan diri sendiri dengan perbuatan baik kamu. Inilah pertobatan yang membawa hidup kekal. Dan kemudian kamu percaya bahwa Yesus mati untuk membayar semua dosa-dosa kamu, dan hanya melalui iman kepadanya kamu dapat diselamatkan dan bukan melalui perbuatan baik kamu. Jadi, bertobatlah dan percayalah, dan kamu akan diselamatkan. Kamu akan memiliki hidup yang kekal, dan inilah yang merupakan apa yang dimaksudkan dengan lahir baru. Sekarang, mari kita lihat beberapa hal-hal penting tentang kelahiran baru. Pertama,
Jika kita tidak lahir baru, kita tidak diselamatkan. Ini karena Yesus mengatakan, jika kita tidak lahir dari roh, yang berarti lahir baru, maka kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Secara sederhana, lahir baru mendahului pembenaran oleh iman. Kedua, lahir baru tidak bergantung pada kita. Itu sepenuhnya adalah pekerjaan Allah. Allah yang secara aktif menempatkan benihnya di dalam kita, bukan dengan kehendak dan usaha kita sendiri. Ketiga, firman Allah adalah satu-satunya alat yang digunakan Allah untuk membuat sifat ilahinya menetap di dalam kita. Dengan kata lain, kelahiran baru terjadi ketika roh Allah menggunakan firman Allah untuk menempatkan kehidupan ilahi di dalam jiwa kamu yang sudah mati secara rohani. Keempat, ada bukti atau tanda-tanda yang dapat kita lihat dari seseorang yang telah lahir baru. Di mana ada kelahiran baru, akan selalu ada buah kehidupan yang berubah yang menjadi bukti lahir baru itu. Semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang apa artinya lahir baru. Ayo tuliskan pengalaman lahir baru kamu di bagian komentar di bawah ini. Dan jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan tanda like, subscribe channel ini, dan bagikan video ini dengan orang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati kamu. Pernah nggak sih kamu baca 2 ayat ini terus mikir, loh, kok kayaknya bertentangan ya? Di Roma pasal 3 ayat 28, Paulus bilang, manusia dibenarkan oleh iman terlepas dari perbuatan hukum Taurat. Tapi di Yakobus pasal 2 ayat 24, kita baca sebaliknya. Manusia dibenarkan oleh perbuatan dan bukan hanya oleh iman. Nah, jadi yang benar yang mana nih? Kita diselamatkan karena iman aja atau juga karena perbuatan? Banyak orang berhenti di situ, terus langsung simpulkan, tuh kan Alkitab saling bertentangan. Padahal sebenarnya nggak begitu. Masalahnya ada di konteks. Paulus dan Yakobus nggak lagi saling debat, mereka cuma ngomong ke dua kelompok orang yang beda. Paulus menegur orang yang pikir mereka bisa diselamatkan lewat usaha mereka sendiri, lewat ketaatan pada hukum Taurat. Jadi Paulus tegas bilang, enggak, kita dibenarkan cuma karena iman, bukan karena usaha manusia. Sedangkan Yakobus menghadapi masalah kebalikannya. Orang-orang yang bilang, aku punya iman kok, tapi hidupnya sama sekali nggak berubah, nggak ada buahnya, nggak ada ketaatan. Maka Yakobus menegaskan, iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi mereka sebenarnya sepakat, cuman menyoroti sisi yang berbeda dari satu kebenaran yang sama. Paulus ngomongin dasar keselamatan, iman. Yakobus ngomongin bukti keselamatan, perbuatan. Paulus menekankan iman yang menyelamatkan, Yakobus menekankan iman yang kelihatan nyata. Kalau digabung, hasilnya indah banget. Kita dibenarkan oleh iman saja, tapi iman yang sejati nggak pernah berdiri sendirian. Itulah keindahan firman Tuhan. 2 ayat yang kelihatannya berlawanan, ternyata justru saling melengkapi. Sayangnya, banyak orang salah paham karena cuma ambil 1 ayat, pisahkan dari konteksnya, lalu bikin kesimpulan sendiri. Tapi kalau kita biarkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri, kita bakal lihat betapa konsistennya kebenaran itu. Iman yang sejati memang menyelamatkan, dan iman yang sejati pasti mengubah hidup. Ada 1 ayat yang sering banget bikin orang bingung. Markus pasal 16 ayat 16 bilang begini, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi barang siapa tidak percaya akan dihukum. Sekilas sih kelihatannya jelas, percaya dan dibaptis, baru diselamatkan. Tapi tunggu dulu. Apakah itu berarti kalau seseorang belum dibaptis, dia belum selamat? Apakah iman aja nggak cukup? Nah, disinilah pentingnya kita belajar lihat seluruh firman Tuhan secara utuh, bukan cuma potongan ayatnya aja. Soalnya, kalau kita ambil 1 ayat tanpa konteks, kita bisa salah tangkap maksud aslinya. Dalam bagian ini, Yesus lagi ngasih amanat agung versi Injil Markus. Dia bukan sedang menetapkan 2 syarat keselamatan, tapi menjelaskan 2 hal yang memang berjalan beriringan dalam hidup orang percaya. Iman yang menyelamatkan, dan baptisan sebagai tanda ketaatan. Coba perhatikan bagian kedua dari ayat itu. Yesus nggak bilang, barang siapa tidak dibaptis akan dihukum. Yang dia bilang adalah, barang siapa tidak percaya akan dihukum. Artinya jelas banget, yang menentukan keselamatan bukan air baptisan, tapi iman kepada Kristus. Baptisan itu tanda luar dari sesuatu yang sudah terjadi di dalam hati. Tanda bahwa seseorang sudah percaya, sudah menerima kasih karunia Allah. Paulus juga menegaskan hal yang sama di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan di Kisah Para Rasul pasal 10, kita lihat Cornelius dan keluarganya menerima Roh Kudus dulu, baru kemudian dibaptis. Jelas banget kan? Keselamatan datang lebih dulu, lalu baptisan mengikuti sebagai bukti ketaatan.
Jadi, Markus pasal 16 ayat 16 bukan bicara soal dua syarat keselamatan. Ayat ini bicara tentang satu iman sejati, iman yang menyelamatkan, dan iman yang melahirkan ketaatan nyata. Baptisan enggak menambah keselamatanmu. Baptisan itu semacam deklarasi publik. Kini aku milik Kristus, dan hidupku sudah diubahkan oleh kasih karunia-Nya. Iman sejati selalu menghasilkan ketaatan. Karena begitu hati diubahkan oleh kasih karunia, ketaatan bukan lagi beban, tapi sukacita. Dan disitulah keindahan Markus pasal 16 ayat 16. Bukan tentang syarat tambahan, tapi tentang iman yang hidup, nyata, dan berbuah. Bukan iman plus baptisan, tapi iman yang berbuah dalam baptisan. Nah, jadi intinya bukan iman plus baptisan, tapi iman yang berbuah dalam baptisan. Kalau kamu udah lahir baru dan percaya pada Yesus, kamu udah diselamatkan. Baptisan itu cuma tanda luarnya, kayak kamu ngumumin ke dunia, "Hei, aku sekarang milik Yesus." Gimana? Jadi makin jelaskan makna Markus pasal 16 ayat 16? Yuk, bantu orang lain juga ngerti kebenaran ini. Klik like, subscribe, dan share videonya, biar lebih banyak orang ngerti Injil yang Alkitabiah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Apakah orang percaya bisa kehilangan keselamatan? Ini salah satu pertanyaan yang paling sering bikin banyak orang Kristen bingung. Di satu sisi, Alkitab janji kalau keselamatan kita aman di dalam Kristus. Tapi di sisi lain, ada juga ayat-ayat yang terasa kayak peringatan keras tentang kemurtadan. Yesus sendiri bilang di Yohanes pasal 10 ayat 28, "Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku." Kedengarannya meyakinkan banget kan? Tapi lalu kita baca Ibrani pasal 6 ayat 4-6, mereka yang pernah diterangi, tetapi jatuh, tidak mungkin diperbarui lagi untuk bertobat. Loh, kok kayak bertentangan ya? Jadi, sebenarnya bisa nggak sih orang percaya kehilangan keselamatan? Nah, untuk ngerti ini, kita nggak bisa cuma ambil satu ayat lalu bikin kesimpulan sendiri. Kita harus lihat seluruh firman Tuhan. Karena Alkitab nggak pernah saling bertabrakan. Semuanya menyatu dalam satu kebenaran yang utuh. Dan kebenaran itu adalah ini. Orang yang sungguh-sungguh sudah dilahirkan kembali pasti akan dipelihara oleh Allah sampai akhir. Ibrani pasal 3 ayat 14 bilang, kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Artinya, ketekunan bukan syarat untuk diselamatkan, tapi bukti bahwa kita memang sudah diselamatkan. Kalau ada orang yang kelihatannya jatuh dan nggak pernah kembali, itu bukan karena dia kehilangan keselamatan, tapi karena dari awal, dia belum benar-benar punya hidup baru di dalam Kristus, alias belum pernah diselamatkan. Rasul Yohanes juga bilang hal yang sama di 1 Yohanes pasal 2 ayat 19. Mereka keluar dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi gimana menyeimbangkannya? Begini, keselamatan itu karya Allah, dari awal sampai akhir. Filipi pasal 1 ayat 6 berkata, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Tapi, penting banget untuk diingat, Allah memelihara umatnya lewat ketekunan mereka, bukan di luar itu. Makanya Alkitab penuh dengan peringatan, bukan supaya kita hidup ketakutan, tapi supaya kita tetap waspada dan terus bertumbuh dalam iman. Pada akhirnya, kebenarannya begini, kita bisa bertahan di dalam ketekunan karena Allah yang memelihara kita, dan ketekunan kita adalah tanda bahwa pemeliharaannya nyata. Dua hal ini nggak bertentangan, tapi justru saling melengkapi. Kedaulatan Allah menjamin ketekunan orang percaya. Seperti yang ditulis di Yudas ayat 24. Dia yang berkuasa memelihara kamu supaya tidak tersandung. Itulah harmoni yang indah antara kasih karunia Allah dan tanggung jawab kita. Bukan kontradiksi, tapi kesatuan yang sempurna dalam rencana keselamatannya yang kekal. Jadi, dari semua yang kita bahas barusan, kita bisa lihat satu hal yang luar biasa. Keselamatan bukan tentang seberapa kuat kita berpegang pada Tuhan, tapi tentang seberapa kuat Tuhan memegang kita. Dan justru karena Dia yang memelihara kita, kita bisa tetap bertahan, tetap percaya, dan tetap berjalan di dalam kasih karunia-Nya sampai akhir. Kalau video ini memberkati kamu, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu, biar makin banyak orang Kristen dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Apakah kamu pernah berpikir
Mengapa Alkitab menyebut orang percaya sebagai orang kudus di dalam Kristus, namun kita masih terus berjuang melawan dosa? Inilah sebuah paradoks yang sering dihadapi oleh banyak orang Kristen. Alkitab mengajarkan bahwa kita telah dikuduskan di dalam Kristus, namun pada saat yang sama, kita juga sedang dalam proses dikuduskan. Inilah yang dikenal dalam teologi reform sebagai konsep pengudusan already but not yet. Dalam video ini, kita akan membahas arti dari konsep ini. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan already but not yet? Bagaimana Alkitab menggambarkan proses pengudusan ini? Dan apa dampaknya bagi kehidupan iman kita? Mari kita telusuri bersama. Konsep already but not yet membantu kita memahami keseluruhan proses keselamatan. Pada saat kita percaya kepada Yesus dan dilahirkan kembali, Allah telah memisahkan kita sebagai miliknya dan menjadikan kita kudus di dalam Kristus. Identitas kita di hadapan Allah telah berubah. Dia tidak lagi memandang dosa kita, melainkan memandang kebenaran Yesus Kristus dan menyatakan kita benar. Namun demikian, kita belum sepenuhnya dikuduskan. Kita masih berada dalam proses pengudusan. Kita masih bertumbuh, masih berubah, dan masih terus berjuang melawan dosa. Saat Kristus datang kembali, barulah kita akan mengalami pengudusan yang sempurna, terbebas sepenuhnya dari pengaruh dosa, dan masuk ke dalam kemuliaan. Alkitab menjelaskan kebenaran ini di banyak bagian. Mari kita lihat bersama. Pertama-tama, Alkitab dengan jelas memberitahu kita bahwa orang percaya telah dikuduskan di dalam Kristus. 1 Korintus pasal 1 ayat 2 berkata, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Meskipun jemaat di Korintus masih bergumul dengan dosa, Paulus tetap menyebut mereka sebagai orang-orang yang telah dikuduskan. Ini berarti bahwa kekudusan kita tidak didasarkan pada kesempurnaan kita, melainkan pada karya penebusan Kristus. Ibrani pasal 10 ayat 10 juga menyatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Melalui pengorbanan Kristus, kita telah dikuduskan. Semuanya telah diselesaikan. Kolose pasal 1 ayat 21 dan 22, identitas kita di hadapan Allah dijelaskan dengan sangat jelas. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Namun, jika kita sudah dikuduskan, mengapa kita masih bisa berbuat dosa dalam kehidupan sehari-hari? Meskipun kita sudah kudus di dalam Kristus, atau lebih tepatnya, status kita di dalam Kristus telah menjadi kudus, namun dalam kehidupan nyata sehari-hari, kita masih berada dalam proses bertumbuh secara bertahap untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Filipi pasal 1 ayat 6 berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik di dalam diri kita, dan Dia masih terus melanjutkan pekerjaan itu, mengubah hidup kita hingga hari kedatangan Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 3 ayat 18 menggambarkan pertumbuhan rohani kita secara progresif. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Pengudusan dalam hidup kita adalah proses seumur hidup. Roh Kudus bekerja dalam kita, selangkah demi selangkah, membawa kita bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus. Ibrani pasal 10 ayat 14 juga dengan jelas menyatakan kebenaran pengudusan yang progresif ini. Terutama di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, kita bisa melihat hal ini dengan sangat jelas. Sebab oleh satu korban saja, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Kata mereka yang Ia kuduskan dalam bahasa Yunani menggunakan bentuk present participle, yang artinya adalah mereka yang sedang dikuduskan. Yang menunjukkan tindakan pengudusan yang masih terus berlangsung, yaitu suatu proses yang belum selesai. Perhatikan dengan seksama paradoks ini.
kita sudah dikuduskan di dalam Kristus, namun kita masih berada dalam proses pengudusan. Inilah inti dari konsep already but not yet. Apakah kamu bisa melihat keindahan dari kebenaran ini? Status kita di dalam Kristus sudah kudus, tetapi setiap hari kita terus dikuduskan. Dan Roh Kudus bekerja dalam kita untuk menguduskan dan membentuk hidup kita hari demi hari agar serupa dengan Kristus. Inilah inti dari already but not yet. Namun, proses pengudusan tidak berhenti sampai di situ. Alkitab memberitahu kita bahwa pengudusan yang sempurna akan terjadi saat Kristus datang kembali, yaitu ketika kita akan sepenuhnya dibebaskan dari dosa dan hidup dalam kekudusan yang kekal. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya." Saat ini, kita memang adalah anak-anak Allah, namun kita belum sepenuhnya kudus. Kekudusan kita masih bersifat posisional, berdasarkan identitas kita di dalam Kristus. Alkitab menyatakan bahwa orang percaya akan sepenuhnya diubahkan menjadi serupa dengan Kristus ketika Ia datang kembali. Itu berarti kita akan diperbarui sepenuhnya, tanpa dosa dan tanpa celah. Hal ini juga mencakup transformasi tubuh kita, seperti yang disebutkan dalam Filipi 3:21, bahwa tubuh kita akan diubah menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Saat itu, pengaruh dosa akan benar-benar lenyap, dan kita akan hidup di hadapan Allah dalam keadaan kudus sepenuhnya. Roma pasal 8 ayat 30 menyatakan bahwa Allah telah menentukan kita untuk dimuliakan. Ini adalah pengharapan yang pasti bagi setiap orang percaya. Inilah tujuan akhir kita, menjadi benar-benar kudus di dalam Kristus. Janji ini memberi kita pengharapan yang pasti, sehingga kita dapat tetap setia dalam iman dan terus mengejar kekudusan dalam kehidupan sekarang. Pada akhirnya, janji Allah menjamin bahwa kita akan sepenuhnya mencerminkan kemuliaan Kristus dan hidup bersamanya untuk selama-lamanya. Ketika kita memahami pandangan pengudusan dalam konsep already but not yet, kita akan semakin mengerti bagaimana seharusnya kita menghadapi dosa. Bukan karena kita sudah sepenuhnya kudus di dalam kehidupan sekarang ini, melainkan karena Tuhan sedang membentuk kita. Ini juga mengingatkan kita bahwa pertumbuhan iman adalah proses yang berlangsung terus-menerus, bukan sesuatu yang tercapai dalam sekejap. Lalu, apa pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kita dapat menerapkan kebenaran ini dalam kehidupan nyata? Pertama, kita perlu mengenali identitas kita, sekaligus menjaga hati yang mau bertobat. Kita telah dipisahkan bagi Tuhan di dalam Kristus. Status kita sudah suci dan dibenarkan, tetapi kita juga masih dalam proses terus-menerus untuk diubah, disucikan agar serupa dengan Kristus. Jadi, ketika kita jatuh dalam dosa, jangan terlalu keras menyalahkan diri sendiri, tetapi juga jangan meremehkan dosa. Perasaan bersalah yang tepat bisa menjadi pengingat bahwa kita perlu kembali kepada Tuhan, bukan untuk membuat kita terjebak dalam penyesalan yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Kita perlu belajar mengakui dosa dan bertobat, serta percaya bahwa Tuhan mengampuni dan menolong kita, dan Tuhan juga ingin agar kita terus bertumbuh. Pengudusan adalah perjalanan seumur hidup, dan setiap hari adalah kesempatan untuk belajar hidup di dalam kekudusan. Kita hidup kudus bukan supaya Tuhan lebih mengasihi kita, tetapi karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita mempunyai kerinduan untuk hidup lebih menyerupai Dia. Kedua, pertumbuhan rohani membutuhkan disiplin. Pengudusan progresif bukanlah sesuatu yang terjadi secara begitu saja, melainkan memerlukan keterlibatan dan kesediaan kita. Tuhanlah yang mengubah kita, tetapi kita juga perlu merespons dengan kesediaan untuk meluangkan waktu berdoa, membaca Alkitab, dan taat pada pimpinan Roh Kudus untuk hidup suci. Dalam proses pengudusan ini, kita pasti akan mengalami kejatuhan dan kelemahan. Namun pengalaman-pengalaman tersebut bukan untuk membuat kita putus asa, melainkan untuk mengingatkan kita agar semakin bergantung kepada Tuhan. Setiap pergumulan adalah kesempatan untuk belajar bersabar, taat, dan percaya kepada Tuhan. Ketiga, kita dapat melangkah dengan penuh pengharapan karena perjuangan melawan dosa hanya bersifat sementara.
Meskipun saat ini kita masih menghadapi pencobaan dan kegagalan, keadaan ini tidak akan berlangsung selamanya. Ketika Yesus datang kembali, kita akan diperbarui secara sempurna, tidak lagi diperhamba oleh dosa, dan sungguh-sungguh mencerminkan gambar Kristus. Pengharapan inilah yang mampu membuat kita bertahan hingga akhir. Tidak peduli tantangan apapun yang kita hadapi, kita tetap bisa setia mengikuti Dia. Terakhir, fokus kita harus tertuju pada Kristus, bukan pada performa diri sendiri. Saat kita merasa pertumbuhan iman kita melambat, atau kita kembali jatuh dalam dosa yang sebelumnya kita pikir sudah kita kalahkan, kita dengan sangat mudah untuk merasa kecewa. Namun, inti dari pengudusan bukan membandingkan diri dengan orang lain, atau terobsesi dengan sejauh mana pertumbuhan kita, melainkan kita harus terus memandang kepada Kristus. Dia sudah memulai pekerjaannya di dalam kita, dan Dia pasti akan menyelesaikannya. Tugas kita adalah terus percaya kepadanya, taat kepadanya, dan hidup dekat dengannya. Meskipun tidak mudah untuk sepenuhnya memahami kebenaran already but not yet, kita tetap bisa menangkap intisarinya. Status kita di dalam Kristus sudah kudus, tetapi setiap hari kita masih terus dibentuk oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam kita untuk menguduskan hidup kita hari demi hari. Kebenaran ini memberikan penghiburan yang besar bagi kita. Tuhan memanggil kita untuk mengejar kekudusan, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang membimbing dan memimpin proses pengudusan itu. Sehingga meskipun kita masih bisa lemah dan jatuh, kemenangan sudah pasti di dalam Kristus. Kita menantikan hari di mana kita akan sepenuhnya diperbarui. Tetapi sebelum hari itu tiba, mari kita melangkah dengan iman, percaya bahwa Dia sedang membentuk kita setiap hari agar kita makin serupa dengannya. Jika video ini membantumu memahami kebenaran tentang pengudusan dengan lebih dalam, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-temanmu yang membutuhkan dorongan. Aku juga sangat ingin mendengar kesaksianmu, bagaimana Tuhan sedang bekerja dalam proses pengudusanmu. Tulis di kolom komentar, dan mari kita saling membangun dan mendoakan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati. Kiranya pembahasan ini menolong kamu mengenal keselamatan dengan lebih benar, sebagaimana Alkitab menyatakannya di dalam firman Tuhan. Di seri Basic Tapi Penting selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan topik-topik penting lainnya untuk menolong kita memahami iman Kristen secara utuh. Jika pembahasan ini bermanfaat, silakan like videonya, subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan seri berikutnya, dan tuliskan pendapat atau pertanyaan kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.